Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif, sebuah daerah di dekat kota Mekah. Tujuan beliau adalah berdakwah dan menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi penduduk Taif malah mengolok-ngolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan mengejar dan melempari beliau dengan batu. Tubuh beliau terluka sampai darah pun mengalir dari kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari menuju kebun milik Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh Quraisy, untuk berlindung. Menurut tradisi Arab, jika ada orang yang memasuki kebun milik orang lain, maka dia akan mendapat perlindungan. Sambil mengusap keringat dan membersihkan darah yang mengalir dari lukanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi yang lemah, dan Engkau jugalah pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram kepadaku, ataukah kepada musuh yang hendak menguasai diriku? Jikalah Engkau tidak murka kepadaku, semua itu tak akan pernah aku hiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada cahayamu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas kehendak-Mu. Dalam riwayat lain, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bercerita, "Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaumku. Namun penganiayaan terberat yang pernah kurasakan ialah pada hari Aqabah, ketika aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal. Akan tetapi ia menolakku hingga aku tersentak sampai tak sadarkan diri karena sebab kasarnya bentakan Ibnu Abdi Yalil kepadaku. Kemudian aku baru tersadar ketika sampai di Qornut Sa'alib. Lalu aku mengangkat kepala dan pandanganku. Tiba-tiba datanglah Jibril alaihissalam memanggilku seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan dan jawaban kaummu terhadapmu, dan Allah telah mengutus malaikat-malaikat penjaga gunung untuk kau perintahkan sesukamu.'" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Mereka berkata, 'Wahai Muhammad, utusan Allah, aku adalah malaikat penjaga gunung. Tuhanmu telah mengutusku kepadamu agar engkau memerintahku dengan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung di sampingmu ini tepat di atas kepala mereka." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan lakukan itu. Aku justru berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati siapa yang tak tersentuh jika mendengar cerita ini? Maka
Sungguh sangat benar pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ia penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Dan demikianlah kisah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.